Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Sadar, aku ternyata kurang agresif mendekati seorang gadis. Padahal, sinyal yang ditransmisikan dapat kudeteksi. Buktinya, hatiku langsung bergetar, merinding, dan jantungku berdebar-debar. Sayang, sinyal itu tak ku follow up, akhirnya aku seperti bertepuk sebelah tangan. Aku makin yakin, Venustrafobia sindrome sedang mencengkeramku. Terbukti, rasa percaya diri hilang bila berhadapan dengan perempuan cantik. Minder, merasa diriku sebagai orang miskin, anak seorang petani. Lalu khawatir tidak mampu meneraktirnya, karena aku tidak dibekali uang jajan. Menghindar, itulah proteksi diri paling nyaman dan aman. Imbasnya, aku dijuluki mereka sebagai Tuan Anti Gadis. Julukan itu sebuah penderitaan, meskipun tak kunampakkan. Hatiku menjerit perih, sebab aku bukan seperti itu. Aku normal, menyukai seorang perempuan, bukan anti gadis atau pro janda. Teman-teman siswi di kelas terlanjur memberi sebutan kepadaku sebagai sosok yang dingin, sombong, cuek dan terakhir anti gadis. Saat sedang berlangsung jam pelajaran, secarik kertas bertuliskan, Tuan Anti Gadis, sering meluncur ke mejaku. Pun sebelum guru masuk kelas, di papan tulis jamak dibuat grafiti anti gadis. Bahkan dinding sekolah penuh grafiti anti gadis. Perih hati ini, semua siswi mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, memanggilku Tuan Anti Gadis. Tersudut, begitulah posisiku pada saat itu. Sekuat tenaga berusaha keluar dari sebutan anti gadis. Kukuatkan semangatku, kutingkatkan rasa percaya diri, kubunuh rasa minder, kuhafal pantun dan puisi. Satu saat, ketika aku sudah merasa percaya diri, kudatangi siswi-siswi cantik itu di kantin sekolah. Di sana, kulihat Dewi dan gangnya sedang makan lontong. Hatiku berbisik, akan kugoda mereka dengan potongan puisi Hairil Anwar. Awalnya mereka terdiam, heran dan penuh tanda tanya. Barangkali mereka terkejut, seorang pemalu dan pendiam, tiba-tiba menjadi seorang perayu. Aku ini binatang jalang, ucapku membaca potongan syair Hairil Anwar dengan gaya deklamasi. Mereka terpaku melihat ke arahku. Sendok berisi lontong terhenti beberapa senti menjelang bibir gadis-gadis itu. Seumur-umur sekolah di sana, mereka belum pernah melihatku bergaya seperti itu. Siswi kelas lain yang juga sedang sarapan di sana, ikut berpaling kepadaku. Dalam hatiku berharap, mereka akan menilai aksiku sebagai bagian latihan berdeklamasi. Masa iya? Timpal Marini tiba-tiba. Dari kelompok yang terbuang, tambahku penuh percaya diri. Memangnya siapa yang buang? Sela Carmila ketus. Meski sudah sangat percaya diri, suara ketus Carmila mengejutkanku. Selama ini, dia belum pernah ngomong ketus seperti itu, selalu bersuara lembut, dan cenderung memuji. Gugup, kakiku gemetar, suaraku serak tetapi terus berusaha tegar dan berimprovisasi. Kehadapanmu aku sengaja datang, lanjutku. Mau ikut makan lontong ya? Pekik tari dari ujung meja sambil memperlihatkan sepiring lontong. Memohon sejumpit kasih sayang, kututup kalimat itu dengan merentangkan kedua telapak tanganku. Sorry ya, rayuan Tuan Anti Gadis ditolak, kata Sarah. Tuan Anti Gadis sedang latihan puisi. Teriak Dewi. Sorak orang-orang yang berada di kantin sekolah. Mukaku memerah, rasa percaya diri runtuh seketika. Setelah mengucapkan salam, aku pun berlalu dari sana. Aneh, sejak hari itu grafiti anti gadis meluas. Dewi dan gangnya bergerilya, menulis grafiti di dinding ruko, tong sampah, dan dinding bioskop. Grafiti anti gadis ditulis dengan kapur merah, ditambah inisialku NS di ujungnya. Aku menemukan grafiti anti gadis hampir di setiap sudut kota Takengon. Bukan hanya di dinding ruko, di belakang bus dan truk juga ditulisi orang grafiti anti gadis pro janda. Rupanya, grafiti itu disukai oleh lelaki putus cinta, lalu mereka kembangkan dari anti gadis menjadi anti gadis pro janda.